Untuk Kompas Data Reseller Center bisa kita gunakan sebagai review analisis produk ini bagus apa enggak di video saya. Gitu ke Yayan Aziz ya. Oke, sementara teman-teman, kalau untuk analisa semua video, baik berkeranjang kuning ataupun tidak berkeranjang kuning, dari sisi kontennya, kamu bisa ke profil TikTok di aplikasi handphonenya ya. Buka profil TikTok kamu, lalu buka TikTok Studio, lalu tools, lalu analitik, lalu bisa lihat analytics per videonya yang diupload gitu. Sekarang kita analisa konten dulu. Kita menganalisa konten dulu. Ini cara mengaksesnya teman-teman. Simak semuanya, simak. Ayo. Ini aku tahu kalau sesi online agak susah kita penyampaiannya, nggak apa-apa, pelan-pelan makanya ya. Jadi teman-teman caranya kalau mau analisis konten ya, durasi nonton, banyaknya komentar, itu teman-teman buka aplikasi TikToknya, lalu ke halaman Creator Tools. Coba ya, aku cek. Ini kayaknya ada perubahan deh. TikTok nih suka update-update nih. Kadang-kadang kita jadi fitnah deh. Nggak ada, Kak Uli, nggak ada. Pokoknya teman-teman ke profil TikToknya, lalu ke bagian TikTok Studio. Ya, oke. Ini nanti kan juga salah capturean nih ya, bukan. Oh, sorry, maafin aku teman-teman. Ternyata ini video. Ya, 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 ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman tinggal buka ke halaman ke profil TikToknya yang di handphone ya. Kita bahas konten berarti di handphone teman-teman. Simak. Di handphone kamu buka profilnya lalu ke bagian TikTok Studio ada tuh. Udah deh ke bagian tools nanti buka analytics. Di analytics tuh muncul ada overview selama 7 hari terakhir, ada konten video, ada viewers, ada followers gitu ya teman-teman ya. Kamu juga bisa lihat di sana dalam 7 hari terakhir video saya yang paling banyak views-nya yang mana, dalam 30 hari terakhir yang paling tinggi yang mana. Itu teman-teman bisa selalu analisa di TikTok studionya gitu. Clear ya teman-teman ya untuk analisa kontennya ya. Kak Azam Majid pertanyaannya boleh tahu di Q&A. Bagus pertanyaannya. Nanti aku jawab gitu. Nah ini aku beda satu-satu teman-teman. Jadi kalau di bagian analitik itu, pertama ada halaman overview. Di overview, ini sebenarnya aku nggak perlu baca detail. Intinya kamu bisa melihat matriks-matriks secara keseluruhan. Jadi misalnya dalam seminggu yang lihat video saya ada berapa orang. Ini secara total teman-teman ya. Secara total. Kamu bisa atur mau dalam 7 hari terakhir, 14 hari terakhir. Saran saya teman-teman, meskipun banyak dari kita penjual individu, boleh diimplementasikan cek performance akunnya seminggu sekali. Itu biasa dilakukan oleh agensi-agensi kreatif atau orang TikTok sendiri atau seller dan kreator yang udah lebih profesional. Teman-teman, 1 hari kamu akan jadi besar juga gitu. Jadi nggak boleh eh, nge-treat dirinya itu sembarangan gitu ya. Meskipun isinya cuma kamu doang sendiri sama suami atau sama istri gitu atau sama karyawan cuma satu orang, gak apa-apa teman-teman. Seminggu sekali luangkan waktu duduk bareng, lalu lihat performance TikToknya di 7 hari terakhir. Sesederhananya kamu catat aja peningkatannya. Oke, di minggu terakhir, di minggu yang lalu total view kita ada 1.000 view. Di minggu ini total view kita 500 doang. Berarti kan menurun teman-teman ya. Kalau menurun, kamu bisa maju ke halaman berikutnya. Lihat ke halaman kontennya. Di 7 hari terakhir, konten saya yang bagus tuh yang mana? Yang paling tinggi view-nya gitu. Nah, teman-teman, konten video kamu dengan views yang tinggi, dengan engagement yang tinggi, ini ya, yang di halaman trending post ini, itu bisa jadi masukan buat kamu gitu. Kayak, oh ternyata video ini masih banyak terus yang melihat ya. Pelajarin apa ya yang ada di dalam video ini sehingga orang terus-terusan nonton gitu teman-teman. Itu bisa jadi bahan analisa kamu gitu ya. Oke, nextnya adalah, nah di bagian konten tadi, kalau teman-teman mau lebih teliti lagi per video menganalisanya, kamu bisa klik video tersebut nanti terbuka tuh untuk detail performance-nya. Misalnya total playtime, berarti itu total playtime itu kayak, misalkan durasi video kita 30 30 detik teman-teman ya. Nah, total playtime adalah
Total durasi orang menonton video ini dari awal kita upload sampai detik kita buka gitu. Jadi kayak ini nih 57 jam 33 menit gitu. Ini pokoknya semakin lama video kamu harusnya semakin banyak ya total playtime-nya gitu. Terus kemudian average watch time 8,4 second. Ini yang tadi aku bilang teman-teman durasi menonton. Jadi fokus coba ke sini ya. TikTok itu lebih suka sama video yang complete watch-nya itu tinggi. Complete watch maksudnya gini teman-teman. Kamu bisa lihat ya, aku kasih unjuk ada, sorry, ada average watch time sama watch full video berapa persen. Oke teman-teman, average watch time ini adalah rata-rata waktu penonton melihat video kita. Jadi misalnya video kita 30 detik. Terus kemudian nih rata-ratanya nih misalkan dari 1.000 orang ternyata kalau dibagi 1.000 orang sama total mereka waktu menonton video kita dapatlah angkanya 8,4 second. Jadi bisa dibilang satu orang menonton video kita itu 8,4 second. Padahal kita kasih videonya total itu 30 second durasinya gitu. Nah, semakin tinggi teman-teman angka durasi rata-rata menontonnya, itu akan semakin baik di mata TikTok. Sehingga, tunggu nih, pasti ada yang nanya, Kak, lebih bagus durasinya 15 detik apa 1 menit? Siapa yang mau nanya gitu, angkat tangan. Udah 2 tahun bawain webinar, teman-teman pasti nanya gitu ya, nggak apa-apa. Ya, nah ini teman-teman, Kanaja Herbal. Coba, siapa lagi nih yang resen? Kanaja, Kak Agung. Kak Agung nggak angkat tangan deh. Ya, oke teman-teman. Berarti ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Untuk durasi video, berapa lama bagusnya Kak? 15 detik, 30 detik, atau 1 menit? Teman-teman, semua durasi video di TikTok ada penontonnya. Saya nggak bohong, TikTok sebesar itu. Ya, yang jadi perhatian saya adalah kamu mampunya membuat penonton menonton berapa lama ya. Oke, misalnya Kak Naja bilang, Kak Uli, saya lihat orang TikTok bilang videonya 1 menit lebih bagus, misalnya seperti itu. Iya, ada kelompok penonton yang memang lebih suka video 1 menit. Nah, pertanyaan saya, ketika Kak Naja bikin video 1 menit, nanti kamu cek ya, berapa lama rata-rata orang menontonnya, average watch time-nya. Kalau nanti average watch time-nya cuma 2 second atau 3 second, itu jauh banget dari 1 menit. Ya, makanya kalau kamu mau bikin video 1 menitan, teman-teman itu harus yakin ada unsur-unsur yang membuat penonton bisa menonton lebih banyak gitu. Jadi misalkan tadi kan aja mau upload 1 menit, dia upload 1 menit, tapi ternyata average watch time-nya itu cuma 2 second, teman-teman. Itu tuh perbandingannya jadinya di mata TikTok itu 2 second dibanding 60 second. Terus misalnya di sini Kak Yayan, dia upload videonya 15 detik. Atau 30 detik. Dia upload 30 detik. Lalu yang nonton 3 second. Berarti di mata TikTok, ya orang itu nonton 3 second dibandingkan 30 second. Berarti yang lebih bagus dianggap performance-nya sih kayayan gitu ya. Gitu teman-teman. Masuk ya logikanya ya. Jadi, seneng kalau kamu upload video makin panjang. Karena apa? Karena potensi orang. Ordal yang baik nih. Saya mau kasih teman-teman. Yang lebih valid lagi adalah bagaimana kekuatan kita untuk membuat penonton menonton video kita lebih lama. Kalau kamu pede bikin video 1 menit dengan eh, isi konten yang benar-benar bisa apa ya bikin orang ketawa, bikin orang betahin nonton sampai akhir, gas, itu kamu kontennya bakal juara banget karena durasinya panjang, terus orang juga nontonnya lama gitu. Itu yang jadi challenge-nya gitu. Makanya kalau memang nggak pede, saran aku coba main yang temponya quick gitu loh, di 15 second atau di 30 second tapi bisa menyampaikan pesan dengan set 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 gitu. Apalagi kalau tujuannya berjualan gitu ya. Nah, ini untuk detail lagi tambahan, pokoknya di halaman analisis kamu nanti bisa lihat ini nih ada engagement nih retention. Jadi berapa lama orang tuh mulai meninggalkan video kita. Kayak misalnya dalam video ini nih yang bagian engagement ini kan 16 second teman-teman ya.
kelihatan nih awal video tinggi tapi lama-lama turun. Mungkin bisa kelihatan ini mulai turunnya tuh di detik ketiga, keempat dia udah turun. Nanti kamu bisa lihat analisisnya. Oh, berarti hook saya kayaknya kurang kurang ini ya, kurang bagus gitu loh. Karena dia bentuk kurvanya gini nih, dari awal nonton langsung turun. Yang bagus teman-teman kurvanya, misalnya kamu kurva yang awal mulai ini masih tahan dulu di atas 3 second, itu berarti orang sampai second ketiga masih nontonin gitu. Biasanya sih kalau udah grafiknya nggak langsung turun gini, biasa dia agak lebih lebih rata ya, nggak langsung jatuh. Yang bagus tuh kalau dia stabil sebenarnya gitu. Oke, next ini banyak detailnya teman-teman boleh di capture aja. Sebenarnya ini semuanya udah clear ya, ada total viewersnya, terusnya gendernya juga ada, umurnya berapa, lokasi. Cuman kalau lokasi ya udahlah ya, cuma di Indonesia aja, bukan bagian kota. Nanti kalau TikTok udah lebih spesifik lagi, kotanya bisa ada, nanti saya kabarin teman-teman ya. Cuman mungkin di sini yang bisa jadi acuan adalah gendernya sama usia. Jadi kamu tahu penonton kamu itu banyak kan cowok, cewek, usia berapa. Itu bisa jadi senjata untuk bikin strategi konten berikutnya gitu. Nah ini ya termasuk juga untuk jumlah followers dari ini bisa analitik followers akun kita. Jadi minggu ini peningkatannya berapa followers, terusnya followers itu datang dari akun yang mana, itu ada teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan, ini penting nih, jam berapa Kak aktif? Jam berapa jam FYP? Jam berapa jam upload video yang bagus? Di sini jawabannya teman-teman, ya. Kalau kamu sudah sering upload video, kamu bisa jadiin ini sebagai patokan. Most active time. Ini adalah hari dan jam di mana pengguna paling aktif TikTok kamu. At least dari data penonton kamu, gitu ya. Misal mereka aktif di jam-jam ini nih. Ini bisa jadi patokan kamu untuk upload video atau mungkin melakukan live. Jadi intinya mereka tuh kayak aktif di sini. Tapi kalau memang masih baru atau ngerasa kau ini bagaimana saya bisa tahu orang follower saya masih sedikit gitu ya, atau saya emang nggak pernah ada yang nonton, jadi saya nggak punya data yang valid soal ini. Ya nggak apa-apa, bisa dilihat dari eh, kebiasaan penontonnya aja, kebiasaan atau target penonton itu kebiasaannya seperti apa. Misalnya memang target kita ibu-ibu rumah tangga, ya udah berani aja coba bikin hipotesis sendiri. Kira-kira ibu rumah tangga itu jam available atau jam scrolling TikToknya itu di jam berapa. Di sanalah kalian upload video untuk pertama kali atau untuk melakukan live-nya. Itu teman-teman ya untuk referensi dari jam aktifnya. By the way kita ada jam panduan Ramadan sih sebenarnya. Coba nanti aku share teman-teman ya. Gitu. Nah, kemudian teman-teman ini adalah untuk yang analisa penjualan. Jadi teman-teman, kalau untuk seller ya, sebenarnya viral aja nggak cukup. Banyak mau ya teman-teman seller. Viral aja nggak cukup teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman seller, pasti harapannya dari videonya itu menjadi penjualan ya. Nah, untuk menganalisa ini, teman-teman tinggal main ke Seller Center di bagian Kompas Data. Lalu di bagian Kompas Data, kamu tinggal buka yang bagian live streaming dan video. Nah, di sini teman-teman, kamu dapat data yang jelas tuh. Jadi di sini, di bagian performa videonya, kamu bisa akan memonitor penjualan dari video yang kamu hasilkan sendiri dari official account kamu, atau video dari marketing account kamu, atau video dari yang dilakukan oleh afiliator kamu. Gitu. Ini kita bisa pantau semuanya di sini. Kalau di aplikasi TikTok Shop yang tadi, itu ada juga, bisa juga menganalisa GMV atau penjualan, tapi tidak sedetail yang di Seller Center. Kalau mau analisa penjualan produknya, saran saya buka langsung ke Seller Center ya, supaya lebih detail nanti untuk matriks-matriksnya. Gitu. Dari sini kamu bisa lihat teman-teman, impresi produk, impresi itu berapa banyak orang lihat produknya, terus kliknya berapa, terusnya klik dibandingin tayangnya berapa. Pokoknya detail banget. Jadi kalau mau analisa, kamu harus bukanya dari Seller Center. Nih lihat ya detail ya untuk
matriksnya. Matriks yang di Seller Center berhubungan sama penjualan semua ya teman-teman, berhubungan sama produk. Kalau mau cari tahu durasi nonton, kayaknya nggak ada di sini sejauh ini ya. Jadi kalau untuk di Seller Center, ini kamu dari sisi penjualannya. Dari data ini, teman-teman bisa melihat, misalnya yang check out cuma dua, kamu lihat untuk rasio klik sama tayangnya. Misalnya, ini videonya yang nonton banyak, tapi yang klik videonya cuma dua. Ya udah, kesimpulannya apa? Berarti mungkin ada CTA yang kurang ter-highlight di videonya. Belum terlalu ada ajakan untuk ngeklik keranjang kuning gitu. Atau misalnya videonya banyak, komentarnya ke view-nya banyak, cuman kok yang check out sedikit. Lihat lagi isi komentarnya apa. Bisa jadi mereka salah fokus atau gagal fokus. Itu bisa jadi evaluasi teman-teman ke depannya. Kayak, oke berarti kontennya aku akan arahin ke sini nih. Biar lebih orang-orang aware bahwa ada produknya di dalam video ini. Gitu teman-teman ya. Oke, terus kemudian ada juga 4 video teratas favorit penonton. Jadi dari sini teman-teman ada juga nih data video kita yang performance-nya bagus, baik dari sisi penjualan atau GMV, terus dari sisi konversi followers, dan juga dari sisi interaksinya gitu. Cuman yang pasti balik lagi, untuk yang di Seller Center ini, video yang masuk analisis dia adalah video-video berkeranjang kuning atau video berjualan. Oke, kalau mau menganalisa semua video, baik yang ada keranjang kuning, ada yang tidak, itu bisa ke TikTok Studio gitu. Sip, kalau kayaknya kuis satu juga kelewat ya Kak Arif ya, boleh deh. Kak Arif kuis 1 dan 2 silakan. Oke, terima kasih Kak Oli. Sebentar ya. Aku pastikan dulu. Kuis satu itu tadi. Hmm, Oke, nggak apa. Kita langsung 2 kuis ya. Sebentar. Oke, ini gampang banget teman-teman ya. Kita harus bisa 100 nih ya. Sekarang udah tampil kuisnya. Apakah tujuan dari evaluasi konten short video? A. Untuk menambah pengalaman. B. Untuk mengetahui strategi mana yang berhasil. Dan strategi mana yang bisa dikembangkan lagi. C. Untuk menambah jumlah produk. A, B, atau C, teman-teman? Ayo, A, B, atau C. Apa tujuan dari evaluasi konten short video? Berarti kan mengevaluasi ya, untuk mengetahui mana yang oke di kita, mana yang enggak gitu terkait videonya ya. Sambil aku mau share lagi, sambil menunggu teman-teman terkait artikel ya, udah tadi artikelnya jadwal webinar deh. Sebentar. Oke, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang betul adalah yang B ya teman-teman ya. Untuk mengetahui ini strategi mana terkait short videonya yang berjalan di akun kita, mana yang enggak gitu. Lanjut ke kuis kedua langsung ya teman-teman ya, nggak pakai lama, kita langsung luncurkan kuis keduanya. Aduh, ini level kepedesannya menengah lah teman-teman ya. Jadi baca pelan-pelan ya teman-teman ya. Pada halaman analitik konten, tadi Kak Uli udah sempat jelasin, terdapat bagian yang menunjukkan 9 video dari akun kita yang memiliki perkembangan paling pesat dalam 7 hari terakhir. Itu di bagian mana, teman-teman? Ingat, kata kuncinya aku kasih bocoran, dia bilangnya analitik konten, berarti kontennya. Terus kata kunci kedua, di pertanyaannya ada ditulis, ada 9 video yang performanya bagus. Berarti kan video, postingannya ya, yang di titik beratnya adalah postingannya di sini. Kira-kira kalau misalnya kita lihat postingan mana yang trending di akun kita itu di menu apa ya, kita coba raba-raba nih dari opsinya. A, trending post, berarti kan post ya, postingannya. Average watch berarti waktu menonton. New followers, jumlah followers. Hati-hati teman-teman ya. Ayo yang belum menjawab, hati-hati. Itu dari pertanyaan sebenarnya ada beberapa clue. Harusnya teman-teman bisa menjawab dengan tepat kalau membaca pertanyaannya dengan hati-hati. Ya. Oke, kita tutup ya. 5, 4, 3,
dua, satu. Jawaban yang betul adalah yang A ya, trending post ya teman-teman ya. Jadi waktu teman-teman di analitik konten di TikTok Studio, kalau teman-teman mau lihat post mana sih yang lagi trendy atau yang lagi naik daun lah dia punya teman-teman, itu teman-teman bisa pilih atau lihat yang menu trending post ya. Oke, bisa kita lanjut kali. Yes. Oke, thank you, Kak Aris. Sip, sekarang kita akan lanjut dulu teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini adalah contoh studi kasus. Aku akan play beberapa video, mungkin satu atau dua aja. Nanti teman-teman kalau nggak ada suaranya kasih tahu aku ya. Nah, ini dia. Kita play dulu videonya. Ya, singkat ya teman-teman ya, cuma 16 second aja. Nah, ini aku minta bantuan dari yang bikin video, aku minta capturean analisisnya. Jadi ini yang terjadi teman-teman ya. Ini adalah contoh cara kita menganalisa. Pertama, teman-teman, menurut kami di sini kelebihannya adalah average watch time-nya itu cukup tinggi ya. Jadi kamu bisa lihat average watch time itu 8 second teman-teman ya, 8,4 second. Totalnya 16 second. Berarti itu berapa persen teman-teman dari ibaratnya complete watch-nya berapa persen teman-teman? Jadi rata-rata penonton itu 8 second. Kita bilang 8 second, 8 second. Terusnya total sebenarnya durasinya 16 second. Yes, berarti 50%. Ya, ini bisa jadi penyebab kenapa views-nya tinggi nih, sampai 250 ribu. Berarti dia terus-terusan disaja sama TikTok, gitu ya. Karena watch time-nya tinggi, gitu loh, sampai 50%. Gitu, teman-teman. Nah, terus kemudian itu salah satu kelebihannya. Kemudian juga engagement-nya kita bisa bilang bagus, bisa dilihat dari jumlah likes-nya tuh, 17K. Terus ada komen, nambah 79, terus jadi share juga. Terus kemudian dia di-save. Di-save juga teman-teman kalau barangnya rekomendasi ya. Ibaratnya kalau di ShopTab tuh kita masukin ke keranjang di cart aja gitu loh. Kita masukin dulu ke keranjang belum di check out. Sama kayak video produk teman-teman ya. Kadang orang kalau bentuknya memang video rekomendasi, produk rekomendasi, kadang kita save aja dulu. Nanti kalau punya duit baru dibeli gitu. Jadi ini lumayan tinggi teman-teman ya untuk matrix-matrix engagement-nya. Nah, kemudian kalau boleh saran nih sama kreatornya atau yang membuat video, apa yang bisa dikembangkan lagi? Sebenarnya teman-teman kalau lihat tadi agak minimalis ya untuk informasi dari videonya. Ini aku akan play tanpa musik biar nggak keganggu. Jadi informasinya dia kayak cute Tumblr, terus kemudian dia kasih unjuk key selling value-nya lewat cut-to-cut informasi yang ada di box-nya, itu juga works. Tapi teman-teman, kalau mau lebih nge-grab audiens yang lebih baik lagi, mungkin kalau boleh saran ya, ditambahkan apa? Misalnya ditambahin teksnya teman-teman ya, bentuknya teks gitu loh, bahannya apa, terus ya grade berapa gitu loh, aman apa enggak, awet berapa lama, air panas, air dingin gitu ya, ada berapa pilihan warna. Mungkin informasi tersebut akan lebih helpful buat orang-orang yang mau check out langsung gitu. Terus jangan lupa bagusnya adalah tambahkan call to action, apalagi ini sebenarnya video berkeranjang kuning gitu ya, supaya orang aware bahwa oh ini dijual ternyata produknya gitu, supaya orang tahu bahwa oh ini videonya buat jualan gitu. Nah, kemudian ini ada contoh yang kedua. Aku kasih dua aja teman-teman ya. Kalau tadi video yang enggak bersuara atau bernarasi, sekarang aku akan play video yang bernarasi.
Ternyata beneran ada dong body care di bawah 50.000. Nih dia nih, Azarin with BT21 Body Saver. Yang pertama ada Barrier Glow. Dia ini fokusnya untuk skin barrier kamu dan mengatasi kulit pecah-pecah. Teksturnya yang super watery dan gak lengket ini enak banget dipakai pagi dan malam hari. Yuk langsung kita cobain. Tuh lihat baru diaplikasiin di tangan aja udah kayak jatuh banget kan teksturnya. Yang aku suka ini tuh cepat meresap dan wangi banget. Oke, Barrier Glow approve. Selanjutnya ada Ageless Glow. Nah yang satu ini unik banget karena dia punya kandungan retinol dan arbutin, bisa atasi penuaan dini dan kulit tampak lebih muda. Kamu bisa pakai pas malam hari ya. Yuk kita coba yuk. Walaupun dia lebih creamy, tapi dia nggak ninggalin white cast sama sekali. Dan pastinya wangi banget. Gak ada alasan buat nggak beli nggak sih? Yes, itu videonya buat aku uh, oke sih teman-teman ya. Cuman ya karena kita sekarang lagi bahas evaluasi, selalu ada yang harus bisa dikembangkan gitu ya. Kan gak ada kesempurnaan teman-teman ya. Kalau buat saya pribadi, video tadi sudah cukup membuat saya sebagai cewek mau coba krimnya sih sebenarnya. Cuman kita review secara objektif pertama ya. Kelebihannya apa dari video ini? By the way, ini video dari kreator yang sama ya. Untuk video yang ini kita apresiasi dia mencoba durasi lebih panjang. Dia coba durasi ini sampai 41 second, teman-teman. Karena dia tahu sebenarnya ya TikTok memang lebih suka nih sama yang video yang panjang gitu loh. Ya cuman kalau videonya panjang tapi durasi nontonnya rendah, ya mungkin nggak sebaik yang kita harapkan gitu loh hasilnya gitu. Terus kelebihan video ini yang kedua adalah dia ada hook di 3 detik pertama. Hooknya dia itu bagus banget. Dia bilang Ternyata beneran ada dong body care di bawah 50.000. Nih, ternyata ternyata beneran ada beneran dong body ada care di dong bawah 50.000. body care di bawah 50.000. Itu hook teman-teman ya. Buat cewek-cewek yang biasa beli krim ratusan ribu. Ya, jadi itu adalah hook yang bagus. Terus kemudian penjelasannya juga detail. Dia kasih unjuk variannya. Dia kasih unjuk juga bagaimana penggunaan produknya tanpa dragging gitu ya. Nggak membosankan. Sat, 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 sat gitu. Dan terakhir ada call to actionnya gitu. Nah, paling yang bisa dikembangkan lagi dari video ini, kalau saran dari kami, pertama, narasi tentang benefit produknya itu eh, agak-agak kurang melibatkan permasalahan dari sisi penonton gitu loh, sehingga jumlah komentarnya cukup rendah. Bisa dilihat komentarnya itu 11. Padahal views-nya tinggi ya, yang love juga banyak gitu teman-teman. Nah, untuk case seperti ini, seandainya ya, kan tadi dia ngebahas soal nggak ada white case ya teman-teman ya. Seandainya dari awal pembahasannya ke sana gitu loh, misalkan malu gitu loh, ternyata ada bekas-bekas krim apa terus dikirain orang malah jadi fitnah. Mungkin ya itu jadi masalah perempuan sih soalnya gitu. Atau kalau mau ngebahasnya soal duit bisa dibilang kayak tanggal tua krim abis sulit banget takut beli merek abal-abal. Misalnya seperti itu tuh, teman-teman. Jadi kalau misalnya dikasih narasi yang lebih apa ya lebih membangun diskusi gitu itu akan memancing orang buat komentar. Pentingnya apa buat komentar? Balik lagi ke rumus awal, rumus viral yang tadi. TikTok demen sama video yang banyak engagementnya gitu. Kalau kelihatan banyak diskusi, ada komentar di sana, percaya sama saya akan terus disebarin sama TikTok gitu. Makanya kalau yang bisa dikembangkan dari video ini, kalau bisa kasih adegan-adegan yang memancing audiens untuk berkomentar itu akan lebih bagus lagi gitu. Terus kemudian masukan buat kreatornya, dia sudah lihat nih ya, average watch time-nya kan 3,7 second, ya sekitar 4 second aja. Berarti nextnya sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, mungkin ya kakak ini boleh turunin durasinya, kayak, oh berarti aku mungkin belum siap nih untuk bikin yang 40 second atau penontonku belum siap. Misalkan boleh turunin ke 30 second next videonya dengan harapan penonton nonton lebih lama lagi. Atau yang kedua, ya udah tetap main di 40 second, tapi lihat yang jadi hal-hal yang bisa diimprove lagi. Contohnya tadi, harus ada narasi yang mengundang komentar, yang mengundang pembicaraan di dalamnya gitu. Bukan lapak tubir gitu loh. Tapi ingat ya, bukan saya yang ngajarin teman-teman buat melanggar policy, no at all gitu ya. Selalu bisa ada diskusi tanpa harus melanggar peraturan gitu. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir banget adalah contoh analisa video itu dari penjualannya. Ini aku kasih video yang benar-benar hard selling, teman-teman. Kita lihat videonya.
Oke, video ini ketika dipublish dia ada keranjang kuningnya ya. Ini ketika direcord video udah cukup lama, jadi udah nggak ada keranjang kuningnya. Nah, untuk data analisanya kamu bisa lihat di sini nih dari penjualannya. Ini angka penjualannya. Jadi dari video ini ringkas banget ya. Dia cuma ada tulisan apa-apa kan tinggal ngedit dikit udah 80 ribuan aja harganya. Teman-teman jangan ragu-ragu memainkan hard selling kalau kamu tahu kamu lagi pasang promo yang gila-gilaan ya. Ingat rumusnya, kalau promonya lagi gila-gilaan, nggak usah basa-basi pakai storytelling, repotin diri. Nggak. Kalau promo kamu lagi gila-gilaan, langsung digas aja pakai hard selling. That's fine gitu loh. Itu oke banget. Karena memang kamu tuh jualnya tuh jualan momen, jualan harga. Oke. Kamu gunakan storytelling itu saat-saat membangun awareness. Di saat-saat kamu promonya memang low, teman-teman. Di saat kamu mau membangun kedekatan sama penonton gitu. Jadi itu bisa berjalan beriringan sebenarnya ya. Jadi ini adalah contoh menganalisanya. Jadi kelebihan dari video ini, videonya tuh ringkas banget. Cuman informasi kuncinya langsung ada ya. Ini nih apa-apa nih tinggal ngedit dikit udah 80 ribuan gitu. Itu udah win banget. Dia tahu nih positioning videonya di mana gitu. Nah, kekurangannya teman-teman, diajak check out gitu loh. Harusnya ini video sayang banget. Ini mestinya di ending atau dari awal langsung aja buka keranjang kuning sekarang. Atau misalnya eh, bakal nyesel kalau nggak cek keranjang kuning. Langsung dipajang gitu loh kata-katanya. Karena kalian tahu nih promonya lagi gede banget gitu. Jadi jangan sampai sia-siakan. Jadi yang bisa dikembangkan mungkin ya kalau dari video ini tambahkan call to action untuk check out langsung atau buka keranjang kuning gitu teman-teman. Oke, nextnya untuk kuis ketiga, apakah Kak Arif aman? Coba ya teman-teman ya, kuis ketiga aku yang akan menjalankan ya. Kuis ketiga aku yang akan mengeluarkan, jadi jangan sampai salah ya, nanti yang salah aku hukum. Oke, aku keluarin kuis yang ketiga teman-teman, disimak baik-baik dan jawab pelan-pelan aja. Nih, yuk. Pada Kompas Data di Seller Center, data manakah yang tidak akan Anda temukan mengenai performa short video? Apakah A GMV atau backlink produk atau C alamat followers? Ya, ini sih udah jelas banget teman-teman ya. Oke, kita aja nggak tahu dari Resi ya, kalau nggak salah ya, alamat orangnya. Ya nggak sih, di bintang-bintangnya nggak sih teman-teman ya kan? Iya, karena itu private teman-teman ya, itu informasi yang private. Kalau kamu mau tahu di mana followersnya tinggal, ya mungkin lagi live, bisa sambil absen yuk, kamu dari mana gitu loh. Jadi tahu penontonnya dari mana gitu. Oke, kalau gitu aku akan close dulu. Siapa nih yang GMV sama klik produk? Hai, ada 3 orang yang mengantuk teman-teman. Coba aku hitung mundur dulu ya. Aku hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Bah, yang pilih GMV siapa nih? Minta di unfollow kayaknya ya. Teman-teman kalau di Seller Center udah pasti banget kita bisa melihat GMV dari video tersebut sama klik produknya. Ini semoga bercanda ya. Semoga bercanda nih 5 orang yang pilih GMV sama klik produk. Semoga bercanda. Karena justru di Seller Center Kompas Data kamu bisa melihat dengan detail berapa banyak orang yang ngeklik produk di video tersebut, berapa banyak yang check out. Check out berarti jadi GMV ya. Terus kemudian lebih penting lagi, kamu sebagai seller kan bisa jadi punya akun marketing. Bisa jadi kamu open afiliasi juga. Nah, lewat seller center ini, kamu bisa cek produk kamu dibeli dari sisi afiliasi berapa banyak, dibeli dari sisi akun marketing dari berapa banyak gitu. Itu yang bisa dianalisa dari Kompas Data di Seller Center. Kalau untuk yang TikTok Studio di aplikasi TikTok itu full buat analisa konten. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, sekarang aku akan masuk ke bagian tanya jawab, tapi sebelumnya aku minta tolong teman-teman yang baik hati dan sedang berpuasa, weh, ingat ada ininya ya teman-teman ya, ada apa namanya? Ada balasannya. Insya Allah kalau kasih nilai bagus. Ini aku buka dulu untuk webinar post surveinya. Teman-teman bantu diisi sambil aku mau cek-cek
cek untuk Ternyata pertanyaannya. Pertanyaannya sambil wait, aku akan open halaman yang penting nih buat teman-teman. Aku mau teman-teman selalu ingat-ingat ini ya. Nih. Oke, ini aku mau teman-teman selalu ingat bagaimana cara menganalisa performa konten lalu performa penjualan lewat short video. Tip. Tadi pertanyaan bagus. Kak, kalau bikin video dengan bukan. Eh tadi itu oh iya benar. Kak, kalau bikin video dengan objektif check out better hard selling dengan views dikit daripada soft selling dengan views besar ya. Oh iya dong teman-teman. Kalau memang objektif kita, target dari video kita tuh kita mau ada penjualan dari video ini. Itu kamu memang veteran lebih mending hard selling kalau ada penjualan ketimbang view-nya gede tapi nggak ada yang beli teman-teman. Oke. Jadi yang harus diingat pertama lagi adalah tujuan dari video kita itu harus clear sehingga kamu nanti bisa ngedefine, bisa mengartikan ini video gagal atau berhasil. Oke. Misalnya video kamu memang ditargetin mau ada penjualan. Jadi nanti resultnya teman-teman, misalnya view-nya cuma 100, tapi kalau jadi penjualan, apakah kamu mau bilang videonya gagal? Kan? Enggak dong. Gitu. Tapi sama juga, misalnya target kamu, pokoknya dari video ini saya mau dapat awareness, saya mau engagementnya yang tinggi gitu. Nah, ketika hal tersebut jadi target kamu, maka ya udah mungkin rencana untuk berjualannya bisa dikesampingkan dulu. Tujuannya adalah dapetin komentar yang banyak, dapetin views yang banyak. Kalau kita sudah bisa menentukan target dari setiap video, pasti kita akan membuat strategi konten yang berbeda. Percaya sama saya teman-teman ya. Kalau yang tadi tuh yang skintific yang 80.000, video yang cuma 15 second, terus dia bilang ngedip, ditinggal ngedip dikit, tahu-tahu 80.000. Teman-teman, itu nggak penting ada komentar atau nggak, tapi yang penting adalah ada penjualannya ya. Jadi jangan ngarep komentar dari video seperti itu, karena udah jelas itu jualan skintific harga 80.000 gitu. Itu memang ditujukan buat berjualan. Tapi beda cerita, kalau kamu memang bikinnya tuh ada storytelling yang memang tujuannya itu mau awareness gitu teman-teman ya. Kalau nggak ada yang komen, itu bisa dibilang kita gagal. Berarti harus ada yang dievaluasi. Karena apa? Karena nggak memancing orang untuk sharing pengalamannya atau bertanya langsung atau bercerita gitu ya di kolom komentar gitu. Jadi itu yang suka kita skip nih. Aku juga gitu sih teman-teman ya. Suka agak-agak lupa kira-kira apa ya yang jadi tujuan video ini gitu. Kak, kalau matrix kayak pembayaran via apa ada nggak sih? Harusnya ada ya Kak ya di Kompas Data itu harusnya ada. Itu kamu at least bisa tahu COD apa enggaknya itu bisa. Aku nggak tahu detail kalau dari tenannya yang mana bisa apa enggak, cuman kayaknya yang pasti kamu bisa ada analisanya kok gitu. Dia itu pembayarannya via apa gitu. Oke, nextnya pertanyaan bagus dari Kak Terang Sejati. Kauli mau tanya, tadi di awal Kauli bilang kalau TikTok Shop ini cenderung lebih merekomendasikan video yang berkeranjang. Hmm. Tapi kenapa ada salah satu akun pemasaran kami yang justru kadang video tanpa keranjang lebih tinggi daripada yang berkeranjang? Kira-kira penyebabnya apa dan solusinya bagaimana? Terima kasih. Oke, Kak Terang Sejati, aku nggak bilang TikTok merekomendasikan video yang berkeranjang ya. TikTok merekomendasikan video yang durasinya panjang karena berpotensi ditonton orang lebih lama. Oke, itu satu. Terus kemudian, kalau video yang berkeranjang kuning, dalam konteksnya TikTok Shop ya, dalam konteksnya berbelanja, maka video yang mengandung keranjang kuning cenderung akan disebarkan ke penonton yang lebih tepat. Kalau video yang nggak berkeranjang kuning, teman-teman, itu biasanya memang disebarkan ke lebih luas penontonnya, tapi nggak bisa dijamin bahwa dia potensial untuk membeli. Jadi gitu. Sehingga permasalahannya,
Kak, kenapa ada akun kami yang nggak pakai keranjang kuning videonya lebih tinggi? Sebenarnya lebih ke sana teman-teman ya. Kalau video yang tidak mengandung keranjang kuning, maka pertama dia bisa disebar ke semua penonton tanpa difilter penonton itu suka apa enggak atau mencari produk kita atau tidak. Karena apa? Karena nggak ada keranjang kuning, nggak ada produk di dalamnya. Sehingga video tersebut ya udah disebarkan berdasarkan kesukaan terhadap gaya kontennya, kesukaan terhadap backsoundnya mungkin yang dipasang gitu. Tapi pertanyaannya, apakah potensial beli? Belum tentu gitu Kak Transjati ya. Itu yang menyebabkan video tanpa keranjang kuning cenderung terlihat lebih besar penontonnya. Tapi jangan salah, untuk akun seller atau kreator e-commerce yang sudah punya eh, penonton yang udah tertarget gitu ya, akun foto video-video keranjang kuning mereka itu penontonnya tetap banyak dan stabil. Karena apa? Karena sudah menemukan penontonnya. Dan video berkeranjang kuning itu sudah pasti ditemukan sama orang yang layak atau bisa untuk melakukan pembelian. Gitu Kak Transjati ya. Jadi itu penyebabnya. Terus solusinya gimana? Solusinya balik ke Kak Sejati. Untuk video nggak berkeranjang kuning, bisa digunakan sebagai video awareness. Video berkeranjang kuning dijadikan video sebagai video yang untuk check out. Let's say kamu jualnya lipstick. Bikin video berkeranjang kuningnya, dan yang tidak berkeranjang kuning, bikin sepaket. Ya, misalnya video tidak berkeranjang kuningnya, maka videonya mungkin membahas soal bibir yang pecah-pecah atau gampang kehapus. Bahas masalah-masalah yang terjadi di sana. Tapi langsung bikin video turunannya, video check outnya, video berkeranjang kuningnya. Jadi clear ya, gitu. Itu tugasnya dua video ini nih. Kalau kamu bisa memanfaatkan momen, jangan sampai video berkeranjang kuningnya ceritain perjalanan sedih kita jadi seller, tapi video check outnya video produk yang lain, teman-teman. Nggak saling mendukung, gitu. Oke? Jadi bikin video, kita banget seeding video dan shoppable videonya saling mendukung satu sama lain gitu. Oke, nextnya. Kalau kontennya foto carousel sama teks panjang masuk ke playtime tinggi nggak? Playtime-nya 100% kan Kak? Kalau gitu Kak Novel Gani nanti kita cek ya untuk carousel foto itu seperti apa teknis analisa durasinya. Karena dia bentuknya still image ya. Ini kita coba fokusnya di video yang bergerak. Oke. Terus kemudian, Kak Uli, untuk konten hard selling, adakah pengganti lagu? Soalnya kita nggak pakai lagu. Kak Alit Rahman, untuk konten hard selling, kamu gunakan lagu yang bebas copyright saja. Ya, pokoknya pakai musik yang memang disediakan TikTok Shop. Itu aja pokoknya Kak Alit Rahmat. Karena kalau kamu hard selling, saya kasih tau lagi, kalau hard selling harus mengandung promo ya. Dan eh, video tersebut akan dibawa ke orang karena promosi di dalamnya, bukan karena musiknya. Jadi Kak Alit Rahmat, kalau memang hard selling, pakai musik yang ada yang disediakan sama TikTok. Kuncinya kalau hard selling itu di dalamnya harus ada promosi. Entah promo bandelnya, promo bundle bisa bundling gitu ya. Oke. Teman-teman, aku coba bahas yang konten dulu boleh ya. Nanti kalau yang untuk SLE, kita akan ada info via email. Terus kemudian ada materi lain yang lebih cocok. Kak Jenny Perawati, ini penting teman-teman ya. Kak Jenny pertanyaannya, Kak kalau untuk keranjang kuning, apakah boleh ambil video dari YouTube yang kita potong-potong? Nah, ayo aku mau minta pendapat teman-teman. Kak Jenny bertanya, Kak Jenny nggak apa-apa ya, kita diskusi bareng ya. Kak Jenny, kita temenan ya. Teman-teman coba, Kak Jenny bertanya, kalau untuk keranjang kuning, apakah boleh ambil video dari YouTube yang kita potong-potong? Nggak apa-apa, ini kita buka diskusi aja, supaya kita juga saling belajar semuanya. Boleh nggak? Enggak, Kak. Nah, oke, Kak Jenny, boleh lihat di kolom chat ya. Jadi benar teman-teman, Kak Mawali, Kak Terang, Kak Bali Asmara, Digital Marketing, Niken juga, Kak Sylvia. Nggak boleh teman-teman ya, karena
Eh, Pertama, videonya diambil dari platform lain itu satu. Berarti aku nggak tahu gimana ceritanya dunia ini bekerja. Yang pasti terbaca teman-teman ya, kebaca bahwa video tersebut pernah tayang di tempat yang lain gitu. Meskipun sudah kita potong-potong atau kita udah re-edit gitu. Jadi saran aku adalah bikin original konten. Sebenarnya teman-teman ya, seriusan deh, lebih mending kamu rekam diri terus ya promoin video sendiri nih, langsung ngomong aja di depan layar, ketimbang repot-repot ngambil foto image dari Google, ngambil stiker dari Google, ngambil dari YouTube. Kebacanya nanti nggak original konten gitu. Mendingan rekam ngomong sendiri di depan layar, kasih unjuk produknya, lebih lebih tepat sasarannya seperti itu sih, lebih aman gitu. Oke. Ya tuh, karena kena biasanya karena belum ada sampel, Kak. Nah, kalau belum ada sampel gimana tuh ceritanya tuh? Kan kita sellernya. Oke, nextnya adalah, Kak, apakah beda akun pemasaran dapat... Ini pertanyaan terakhir, teman-teman boleh ya? Sama Kak Anonimus Atendi boleh deh, produk kesehatan. Yang terakhir. Kak, apakah beda akun pemasaran dapat mempengaruhi... Ya, dua pertanyaan lagi. Aku jawab cepat aja nih. Kak Jaswe, apakah beda akun pemasaran dapat mempengaruhi apakah video lebih banyak ditonton orang atau tidak? Misalnya akun pemasaran A lebih mungkin ditonton daripada akun pemasaran B. Teman-teman, akun pemasaran itu berdiri masing-masing ya. Akun pemasaran itu sebenarnya ya udah supporting akun kita aja. Jadi kalau akun pemasaran A penontonnya banyak, ya karena konten di A itu bukan karena B yang lebih sedikit. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya teman-teman ya. Akun pemasaran pokoknya berdiri masing-masing kecuali hubungan akun pemasaran itu langsung ke toko kitanya gitu loh. Ibaratnya akun pemasaran A, B, C sama D ya udah nggak ada hubungannya gitu. Mereka bisa sama-sama baik, bisa sama-sama buruk, tapi itu tidak mempengaruhi satu sama lain gitu. Nah, yang terakhir nih, Kak, apakah produk kesehatan aman untuk menyebutkan manfaat-manfaatnya? Kakak, selama pertama produk kamu udah clear, kualifikasi penjualnya, kualifikasi produknya udah beres, itu satu. Terus yang kedua, kamu let's say benar-benar menyebutkan manfaat tanpa melanggar polusi dari TikTok, kayak misalnya menyebutkan kata memperlangsing atau cepat memutihkan, kamu menyebutkan harus dengan hal-hal yang objektif, itu aman. Oke? Jadi boleh ya, boleh ditimbang-timbang. Makanya untuk kesehatan boleh ditulis-tulis dulu skripnya supaya apa? Supaya enggak kepleset. Jujur teman-teman yang jualan produk kesehatan harus lebih teliti bikin skrip untuk live ya. Aku kasih tahu aja supaya apa? Supaya nggak salah ngomong gitu. Oh gitu teman-teman, makasih banyak ya. Makasih banyak. Paling kata paling ampuh. Iya dong Kak, jangan kata paling ampuh. Paling ampuh kan ada obat lain. Kita dari mana klaimnya bisa bilang bahwa itu yang paling ampuh. Jadi yang kata-kata yang paling superlatif gitu dihindari teman-temannya. Oke deh teman-teman, kalau gitu waktu kita udah nggak banyak, aku sorry banget kita udahin dulu sesi kita hari ini. Makasih banyak ya, nanti kita akan kembali lagi untuk eh, tema berikutnya. Selamat sore semuanya. Bye-bye. Recording
Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.